Podcast bersama CTGPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tema menarik yaitu mengenai dampak AI bagi dunia pendidikan khususnya yang sedang viral yaitu ChatGPT. Nah, di podcast kali ini kita bersama narasumber kita yang sedang viral yaitu ChatGPT. Selamat datang di Adrie Julian Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bergabung dalam podcast ini. Saya senang bisa berdiskusi mengenai dampak AI pada dunia pendidikan dan tentunya mengenai pengalaman saya sebagai ChatGPT. Mari kita mulai diskusinya. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai dampak AI, barangkali ada yang belum tahu. AI itu apa sih? AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau program komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan wajah, bahasa alami, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Dalam AI, komputer atau mesin dapat belajar dari data yang diberikan kepadanya dan menghasilkan output yang cerdas dan terprogram. AI digunakan di berbagai industri seperti kesehatan, keuangan, transportasi, dan tentunya juga dalam pendidikan. Nah, berarti ChatGPT itu AI yang seperti apa? Ya, ChatGPT adalah salah satu contoh penggunaan AI dalam bentuk chatbot. ChatGPT adalah singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transformer. Ini adalah model bahasa alami berbasis transformer yang dilatih menggunakan teknik deep learning. ChatGPT memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan bot melalui obrolan atau chat dan menjawab pertanyaan atau membahas topik tertentu seperti manusia. ChatGPT merupakan contoh teknologi NLP atau Natural Language Processing, pemrosesan bahasa alami, yang sangat canggih dan dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Deep learning, berarti ChatGPT dapat belajar dengan sendirinya begitu? Ya, itu benar. ChatGPT merupakan model AI berbasis deep learning yang dapat belajar dengan sendirinya melalui pengolahan data dan pengalaman interaksi dengan pengguna. ChatGPT dilatih dengan teknik yang disebut pre-training, di mana model dilatih menggunakan sejumlah besar data bahasa alami yang ada di internet. Setelah dilatih, ChatGPT dapat menanggapi pertanyaan dan perintah dari pengguna dengan cara yang mirip dengan cara manusia. Dalam interaksi yang berkelanjutan dengan pengguna, ChatGPT terus belajar dan memperbaiki diri untuk memberikan tanggapan yang semakin akurat dan sesuai. Keren, apakah sebelumnya sudah ada AI sejenis yang secanggih ini? Dan sejak kapan ChatGPT ada? Sebelum ChatGPT, ada beberapa jenis chatbot lain yang sudah ada dan digunakan, namun ChatGPT memiliki perbedaan signifikan dalam hal kemampuan. ChatGPT adalah model AI berbasis deep learning terbaru yang sangat canggih dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan respons yang lebih alami dan lebih manusiawi. ChatGPT dirilis oleh OpenAI pada tahun 2020 dan sejak itu telah menjadi sangat populer dan viral di kalangan pengguna internet. Nah, kaitannya dengan pendidikan. Fitur apa yang dapat dimanfaatkan? Tentunya ada banyak sekali manfaat dari penggunaan ChatGPT dalam dunia pendidikan. Beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut. Bantuan belajar, ChatGPT dapat digunakan sebagai asisten belajar yang dapat membantu siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Pembelajaran jarak jauh, ChatGPT dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pembelajaran jarak jauh dengan menyediakan platform untuk diskusi, tanya jawab dan bimbingan kepada siswa secara online. Personalisasi pembelajaran, ChatGPT dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau mahasiswa tertentu dan memberikan rekomendasi belajar yang lebih personal sehingga pengalaman belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Konseling dan bimbingan, ChatGPT juga dapat digunakan sebagai alat konseling atau bimbingan bagi siswa atau mahasiswa untuk membantu mereka mengatasi masalah atau kesulitan dalam belajar atau kehidupan. Pengembangan kurikulum, ChatGPT juga dapat membantu dalam pengembangan kurikulum dengan memberikan informasi terbaru tentang perkembangan pendidikan dan menawarkan saran tentang cara meningkatkan kualitas pendidikan.
Peningkatan produktivitas, ChatGPT dapat membantu guru atau dosen dalam meningkatkan produktivitas mereka dengan memberikan akses ke informasi yang mereka butuhkan dalam waktu yang singkat dan akurat. Hal ini juga dapat membantu mengurangi beban kerja guru atau dosen dalam menangani pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh siswa atau mahasiswa. Tentunya masih banyak manfaat lain yang dapat diberikan oleh ChatGPT dalam dunia pendidikan, tergantung pada kebutuhan dan penggunaannya. Bisa dicontohkan bantuan belajar seperti apa? Tentu saja, ChatGPT dapat memberikan bantuan belajar yang sangat bermanfaat bagi siswa atau mahasiswa yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah atau dalam memahami konsep-konsep pelajaran yang sulit. Berikut adalah beberapa contoh bantuan belajar yang dapat diberikan oleh ChatGPT. Menjelaskan konsep-konsep yang sulit, ChatGPT dapat membantu siswa atau mahasiswa dalam memahami konsep-konsep pelajaran yang sulit dengan memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Memberikan saran untuk menyelesaikan tugas, ChatGPT dapat memberikan saran tentang cara menyelesaikan tugas yang sulit dan memberikan contoh-contoh yang dapat diikuti. Menyediakan informasi tambahan, ChatGPT dapat memberikan informasi tambahan tentang topik yang sedang dipelajari yang mungkin tidak tercakup dalam materi pelajaran. Mengajarkan strategi belajar yang efektif, ChatGPT dapat memberikan saran tentang cara belajar yang efektif untuk membantu siswa atau mahasiswa dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik dan meningkatkan kinerja akademik mereka. Menyediakan latihan dan kuis, ChatGPT dapat menyediakan latihan dan kuis untuk membantu siswa atau mahasiswa dalam memperkuat pemahaman mereka tentang konsep-konsep pelajaran yang sedang dipelajari. Dengan bantuan ChatGPT, siswa atau mahasiswa dapat memperoleh bantuan belajar yang sangat bermanfaat dan efektif untuk meningkatkan kinerja akademik mereka. Misal saya seorang siswa, mendapatkan tugas matematika untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial berikut. Seorang pedagang membeli 10 unit sepeda untuk dijual. 1 unit sepeda dibeli dengan harga Rp. 1.200.000, kemudian dijual dengan harga Rp. 1.500.000. Biaya transportasi untuk membeli 10 unit sepeda tersebut adalah Rp. 600.000. Berapakah keuntungan pedagang tersebut? Baik, saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah matematika tersebut. Pertama-tama, mari kita hitung biaya total yang dikeluarkan oleh pedagang untuk membeli 10 unit sepeda. Diketahui bahwa 1 unit sepeda dibeli dengan harga Rp. 1.200.000, sehingga untuk 10 unit sepeda, pedagang harus membayar. Biaya beli sama dengan 10x Rp. 1.200.000 sama dengan Rp. 12 juta. Selanjutnya, diketahui bahwa biaya transportasi untuk membeli 10 unit sepeda tersebut adalah Rp. 600.000. Maka total biaya yang dikeluarkan oleh pedagang adalah, total biaya sama dengan biaya beli plus biaya transportasi sama dengan Rp. 12 juta plus Rp. 600.000. Sama dengan Rp. 12.600.000. Selanjutnya, diketahui bahwa setiap unit sepeda dijual dengan harga Rp. 1.500.000. Sehingga total pendapatan dari penjualan 10 unit sepeda adalah total pendapatan sama dengan 10x Rp. 1.500.000 sama dengan Rp. 15 juta. Akhirnya, keuntungan yang diperoleh pedagang dapat dihitung sebagai selisih antara total pendapatan dengan total biaya yang dikeluarkan. Keuntungan sama dengan total pendapatan total biaya sama dengan Rp. 15 juta rupiah. 12.600.000 sama dengan Rp. 2.400.000. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh oleh pedagang dari penjualan 10 unit sepeda adalah Rp. 2.400.000. Hebat sekali, memang sangat membantu. Tapi, bukankah dengan begitu siswa nanti akan sangat dimanjakan? Bukankah nantinya akan berdampak buruk bagi kemampuan berpikirnya? Tentu saja, terlalu bergantung pada teknologi dan kecerdasan buatan seperti ChatGPT dapat berdampak negatif pada kemampuan berpikir dan belajar siswa jika digunakan secara tidak tepat. Namun, jika digunakan dengan bijak, teknologi AI seperti ChatGPT dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan berpikir dan belajar mereka.
Siswa dapat menggunakan ChatGPT untuk mencari informasi dan penjelasan tentang topik yang sulit dipahami, serta untuk memperoleh bantuan saat mengerjakan tugas atau ujian. Namun, siswa tetap harus berusaha untuk memahami konsep-konsep tersebut dengan baik dan tidak hanya bergantung pada ChatGPT sebagai pengganti pemahaman yang sebenarnya. Selain itu, penggunaan teknologi AI juga harus tetap diimbangi dengan pembelajaran yang interaktif dan melibatkan interaksi antara siswa dan guru, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir mereka secara lebih luas. Nah, berarti ChatGPT bukan digunakan untuk mencari kunci jawaban atau menyelesaikan tugas. Jika itu terjadi dan siswa akhirnya terlalu bergantung pada ChatGPT, maka apa yang akan terjadi pada siswa tersebut? Benar, ChatGPT tidak seharusnya digunakan sebagai alat untuk mencari kunci jawaban atau menyelesaikan tugas secara instan. Jika digunakan dengan cara yang salah, siswa akan terlalu bergantung pada teknologi AI dan tidak mengembangkan kemampuan berpikir dan pemahaman yang sebenarnya. Jika siswa terlalu bergantung pada ChatGPT dan menggunakan teknologi AI sebagai pengganti pemahaman dan proses berpikir mereka, mereka dapat mengalami beberapa dampak negatif, seperti ketergantungan. Siswa akan sangat bergantung pada ChatGPT untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas, dan tidak akan mampu berpikir dan menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Kurangnya pemahaman, siswa mungkin akan menyelesaikan tugas atau mendapatkan jawaban dengan mudah menggunakan ChatGPT, tetapi tidak memahami konsep atau materi yang sebenarnya. Kemampuan berpikir yang terbatas, siswa mungkin hanya mengandalkan jawaban atau solusi yang diberikan oleh ChatGPT dan tidak mengembangkan kemampuan berpikir mereka secara mandiri. Menurunnya prestasi akademik, jika siswa terus-menerus menggunakan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas atau mendapatkan jawaban, prestasi akademik mereka dapat menurun, karena mereka tidak mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang seharusnya dimiliki dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan teknologi AI seperti ChatGPT harus dilakukan dengan bijak, dan guru dan orang tua harus membimbing siswa untuk menggunakan teknologi AI dengan tepat dan seimbang dengan pembelajaran yang lebih luas. Wah, bahaya juga ya. Nah, kalau begitu perlukah aturan untuk melarang penggunaan teknologi ini di dunia pendidikan? Atau aturan seperti apa yang sebaiknya diterapkan di sekolah? Penggunaan teknologi AI seperti ChatGPT dalam dunia pendidikan tidak perlu dilarang, karena teknologi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi siswa dan guru. Namun, perlu ada aturan atau pedoman yang jelas dan tepat mengenai cara penggunaannya agar teknologi AI tidak disalahgunakan dan digunakan secara bijak. Sebagai contoh, di sekolah, guru dapat memberikan panduan atau aturan mengenai penggunaan teknologi AI seperti ChatGPT, seperti gunakan ChatGPT hanya untuk membantu dalam memahami konsep dan materi, bukan untuk menyelesaikan tugas atau mencari jawaban instan. Gunakan ChatGPT sebagai alat untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman, bukan sebagai pengganti proses berpikir dan pemahaman. Jangan terlalu bergantung pada ChatGPT, dan cobalah untuk mencoba menyelesaikan masalah atau tugas dengan cara sendiri terlebih dahulu. Jangan plagiat atau menyalin jawaban yang diberikan oleh ChatGPT. Selain itu, pihak sekolah juga dapat memantau penggunaan teknologi AI seperti ChatGPT, baik di kelas maupun di luar kelas, untuk memastikan penggunaannya yang seimbang dan tidak disalahgunakan. Dengan adanya aturan dan pedoman yang jelas, penggunaan teknologi AI seperti ChatGPT dapat memberikan manfaat yang besar bagi dunia pendidikan, sementara siswa juga dapat terus mengembangkan kemampuan berpikir, kreativitas, dan pemahaman mereka secara mandiri. Sangat setuju, menurut Ki Hajar Dewantara ada dua kodrat yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pendidikan. Pertama, kodrat alam, kedua, kodrat zaman. Pendidikan harus disesuaikan dengan lingkungan agar kebermanfaatan dapat dirasakan. Kemudian pendidikan harus sesuai dengan zaman. Perkembangan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Justru dengan kita menjauhkan anak didik dari teknologi akan membuat mereka tertinggal. Maka tidak perlu dilarang, tapi hanya perlu pembinaan dan aturan agar penggunaan teknologi menjadi bermanfaat. Sangat tepat sekali, pendidikan harus selalu disesuaikan dengan lingkungan dan zaman agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa.
Dalam era yang semakin maju dan berkembang seperti sekarang ini, perkembangan teknologi juga menjadi hal yang tidak bisa dihindari dan harus dihadapi dengan bijak. Oleh karena itu, aturan dan pembinaan dalam penggunaan teknologi, seperti ChatGPT, sangat penting untuk menjaga agar teknologi tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi dunia pendidikan. Nah, untuk guru kira-kira apa saja yang dapat dimanfaatkan dari ChatGPT? Bagi guru, ChatGPT juga dapat menjadi alat bantu yang sangat berguna dalam mendukung proses pembelajaran. Beberapa hal yang dapat dimanfaatkan oleh guru dari ChatGPT antara lain. Sumber referensi, ChatGPT dapat membantu guru untuk mencari sumber referensi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Sebagai contoh, ketika guru ingin mencari sumber referensi untuk menjelaskan sebuah topik yang sulit dipahami siswa, ChatGPT dapat memberikan rekomendasi sumber yang relevan dan terpercaya. Pembelajaran mandiri, ChatGPT juga dapat menjadi sarana pembelajaran mandiri bagi siswa. Guru dapat mengajarkan siswa bagaimana cara menggunakan ChatGPT untuk memperdalam pemahaman mereka tentang suatu topik atau materi yang telah diajarkan. Membantu menjawab pertanyaan siswa, dalam situasi di mana guru tidak dapat langsung membantu siswa yang memiliki pertanyaan, ChatGPT dapat menjadi alternatif yang berguna. Guru dapat mengarahkan siswa untuk mencari jawaban dari ChatGPT dan memperjelas atau menjelaskan jawaban tersebut kepada siswa. Penilaian otomatis, ChatGPT dapat membantu guru dalam memberikan penilaian otomatis pada tugas atau ujian siswa yang telah diberikan. Hal ini akan membantu guru menghemat waktu dan tenaga dalam memberikan penilaian pada setiap tugas siswa. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan ChatGPT oleh guru harus dilakukan dengan bijak dan tidak boleh digunakan untuk menggantikan peran guru dalam pembelajaran. ChatGPT hanya dapat menjadi alat bantu yang membantu memperkaya dan memperluas pengetahuan siswa. Menarik sekali. Pertanyaan terakhir. Saat ini banyak sekali bidang pekerjaan yang telah digantikan oleh AI. Guru sebagai salah satu unsur terpenting dalam pendidikan. Apakah nantinya guru akan dapat digantikan oleh AI? Menurut pandangan saya sebagai AI, saya melihat bahwa meskipun teknologi AI semakin canggih, namun guru tetap memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan. Teknologi AI seperti ChatGPT dapat membantu guru dalam memfasilitasi proses pembelajaran, memberikan bantuan belajar, dan membantu menangani tugas-tugas administratif. Namun, AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran seorang guru dalam membentuk karakter, membangun interaksi sosial dan emosional, serta memberikan pengalaman belajar yang holistik dan berpusat pada siswa. Sebagai contoh, meskipun ChatGPT dapat membantu siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas matematika, namun guru tetap memiliki peran dalam membantu siswa memahami konsep dan proses berpikir di balik tugas tersebut. Selain itu, guru juga dapat membantu siswa dalam membangun keterampilan interpersonal, seperti kerjasama, kepemimpinan, dan keterampilan komunikasi yang tidak dapat digantikan oleh AI. Sehingga, meskipun teknologi AI semakin berkembang dan mampu melakukan tugas-tugas yang dulunya hanya dapat dilakukan oleh manusia, namun peran guru tetap sangat penting dalam pendidikan dan sulit untuk digantikan sepenuhnya oleh teknologi AI. Teknologi bagai pedang bermata dua. Dia bisa melukai juga bisa memberikan manfaat bagi penggunanya. Maka gunakan dengan baik dan bijak. Baik, menarik sekali obrolan kita kali ini. Terima kasih ChatGPT sudah hadir di Adrie Julian Podcast. Saya minta ChatGPT untuk menyimpulkan dan menutup podcast ini. Terima kasih atas kesempatan untuk hadir di Adrie Julian Podcast dan membahas mengenai dampak AI, khususnya ChatGPT di dunia pendidikan. Saya ingin menegaskan kembali bahwa ChatGPT bukanlah pengganti guru, namun dapat menjadi alat bantu yang berguna dalam membantu siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Penggunaan teknologi harus dilakukan dengan bijak dan tetap memperhatikan peran penting guru dalam membentuk karakter dan etika siswa. Terima kasih, semoga obrolan kita bermanfaat bagi pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.